Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, selamat datang kepada observer yang telah berkenan hadir bersama-sama di Zoom meeting ini. Selamat datang, Pak. Ya, selamat datang. Silakan Bapak memberi masukan kepada saya sebelum saya mengajar anak-anak pada pagi ini, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Pak Rudi. Ya, saya akan memberikan dua patah saja, tidak terlalu padat, tidak terlalu banyak. Yang saya sampaikan yaitu proses pembelajarannya yang akan Pak Rudi sampaikan nanti sesuai apa yang telah dibuat oleh Pak Rudi di lembar observernya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran pada pagi ini, Bapak mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua? Ya, bagus. Ya, hadir semua. Ya, baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Coba Doli memimpin kita di dalam doa, mengajak teman-temannya berdoa sebelum kita memulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa terhadap Tuhan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Ya, bagus. Anak-anakku, sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang pembelajaran kita pada pagi ini, anak-anak kita akan mengafirmasi diri supaya kita tetap siap mengikuti pembelajaran pada pagi ini. Ya, kita mengafirmasi diri dimulai. Ya, baik, mengafirmasi diri selesai. Nah, anak-anakku, Bapak perlu ingatkan di masa pandemi seperti ini, ya, pada saat seperti ini, anak-anakku, Bapak harapkan untuk selalu jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan jika hendak keluar rumah, jika hendak berpergian kemana-mana, jangan lupa selalu pakai masker, ya, rajin cuci tangan, ya, hidup selalu bersih supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, ya, tuh, ya. Anak-anakku sekalian, pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang yang namanya ekosistem berkaitan dengan hewan-hewan. Anak-anak, apakah di rumah masing-masing ada memiliki hewan tidak? Ada memiliki peliharaan? Apa coba Sari? Apa? Nggak ada. Nggak ada. Doli apa? Ada. Apa? Anjing. Anjing, apalagi? Ayam. Ya. Makanannya apa? Ayam makanannya apa? Jagung. Iya, jagung, ya. Padi. Ya, itu di makanannya jagung. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari ya tentang mengenal letak, ya, letak dan luas wilayah Indonesia, teks non fiksi dan Sumpah Pemuda. Nah, di dalam gambar yang ada di depan itu anak-anak bisa perhatikan, ya. Ada gambar-gambar apa saja itu yang digambar itu? Ada apa saja? Laut. Air. Ada Darat. air. Apalagi? Darat. Ya, apalagi? Rumput. Ya, rumput. Ada gunung. Ya kan? Ya. Nah, itu adalah materi yang akan kita lakukan pada pagi ini. Nah, anak-anakku, sebelum kita lebih jauh, Bapak akan membacakan ya tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi ini. Ya, yang pertama, ya, dengan menelaah video sebuah pemandangan alam, anak-anak mampu mengenali potensi alam yang ada di sekitar kita secara tepat. Yang kedua, coba Yudi baca yang kedua. Yang kedua. Dengan menulis teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menentukan pokok pikiran dan informasi Ya, bacanya yang nyaring-nyaring ya. dari bacaan Pak. Ya, coba yang ketiga, Sari. Bapak minta Sari membacanya yang ketiga. Dengan menganalisis peta kelawan negara level Indonesia, siswa mampu mengenai letak dan luas Indonesia melalui peta secara benar. Ya, yang keempat lanjut, Sari lagi yang keempat. Dengan menganalisis kembali letak
geografis Indonesia pada peta. Siswa mampu mengenali penggunaan komponen pada peta untuk membuat sebuah peta secara benar. Ya, lanjut. Dengan menganalisis kembali letak geografis Indonesia pada peta, siswa mampu menyebut di LKPD negara yang berbatas wilayah darat dan laut secara benar. Iya. Terus, Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan mengenai Sumpah Pemuda, siswa mampu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda secara benar. ya coba Yudi lagi yang ketujuh. Yudi membacakan tujuan pembelajarannya. Mati kembali yang mendengar penjelasan guru. Siswa mampu menentukan posisi sebuah lokasi yang ada pada peta secara tepat. Ya, terima kasih anak-anak sudah membacakan tentang tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi ini. Nah, anak-anakku, sebelum kita terlebih jauh memasuki pembelajaran kita, anak-anak Bapak minta perhatikan video pembelajaran berikut. Nanti anak-anak silakan menyimak apa saja yang ada di video tersebut, diperhatikan dengan seksama dengan detail ya, supaya anak-anak bisa menjawab atau bisa memahami isi dari video tersebut ya. Ya, silakan diperhatikan. Nah, Nama Papua. Rumah Papua. Kota. Semarang. Papua. Jadi apa sih? Oh. nah, baik. Kita sudah menyaksikan video tadi. Apa saja yang ada di video tadi? Apa Sawah. saja? Rumah. Ada rumah. Danau. Apa lagi? Danau. Ya, apa lagi? Pohon. Ya. Kapal. Ya. Baik, yang tadi itu anak-anak perhatikan di situ ada air ya kan? Ada pohon-pohon, ada gambar gunung, ya kan? Ada sawah, ya. Ada rumah dan sebagainya. Itu adalah komponen yang ada di sekitar kita ya. Bakal guru tuh. Selanjutnya ya. Anak-anak. Nah, tadi situ anak coba membaca lagi ya. Silakan dibaca mengenal letak geografis Indonesia. Ya kan? Mengenal letak geografis Indonesia ya. Coba cari, Bapak minta untuk membaca mengenal letak geografis Indonesia. Paragraf pertama. Letak geografis merupakan letak satu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis
daerah atau negara lain yang terbatas. Ya, paragraf kedua, Yudi, silakan Yudi baca. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografi Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Ya, dilanjutkan dengan Doli, coba dibaca. Paragraf yang ketiga. Negara Indonesia kan negara kepulauan, terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Ya, Dari selanjutnya, pulau tersebut sekira 6.000 pulau sudah berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Lain pulau Indonesia Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. ya, terima kasih ya. Anak-anak sudah membaca dengan sangat baik sekali. Kita mengenal Indonesia. Indonesia itu ya dari Sabang sampai Merauke ya. Itu adalah Indonesia ya, anak-anakku. Nah, perlu anak-anakku ketahui bahwa ya kita di Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, ya kan? Betul tidak? Ya. Ya, ada suku Jawa tidak disebutkan, suku Jawa, suku Dayak, ya, Cina, ya, Ambon, Madura, Bali dan sebagainya. Itulah Indonesia, ya. Dan kita juga, ya, tinggal di pulau-pulau tersendiri, ya kan? Tadi dibacakan oleh anakku Doli, ya, kita ada yang namanya Pulau Jawa, ya kan, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Letak-letaknya itu sangat berbeda, terdiri dari beberapa pulau, ya. Ada 17 pulau, ya, yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil, ya. Ada juga pulau yang tidak berpenghuni. Ada berapa? Ada 6.000 ya. Nah, itu kita mengenal letak geografis Indonesia. Selanjutnya ya, nah ini selanjutnya kita memperhatikan peta Indonesia. Nah, perhatikan dengan baik, itu adalah peta Indonesia dengan 34 provinsi. Nah, di situ. Nah, jadi tadi seperti yang dibacakan tadi, anak-anak kebacakan tadi bahwa apa? Indonesia itu berbatasan dengan ya, ada yang berbatasan darat, ada yang berbatasan dengan ya. Kalau yang berbatasan darat itu seperti Malaysia, ya kan, Timur Leste, nah, dan Papua Nugini, ya. Nah, anak-anakku perhatikan di dalam peta tersebut. Nah, yang diwarnai itu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sementara yang tidak diwarnai itu adalah bukan termasuk dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, tetapi berbatasan langsung dengan Indonesia. Ya, tuh. Nah, setelah kita mempelajari tentang letak ya, Indonesia, ya, sekarang anak-anak kita mempelajari juga yang namanya
peristiwa Sumpah Pemuda. Tahu Sumpah Pemuda? Pernah baca Sumpah Pemuda? Iya. Jadi kita mempelajari tentang peristiwanya dulu. Bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda itu? Nah, jadi Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Indonesia. Peristiwa ini ya menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan Kesatuan. untuk melawan apa? Melawan Ya, jadi itu dasarnya penjajah. kenapa adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Ya. Nah, Kongres Pemuda. Coba Sari yang baca Kongres Pemuda dilakukan kapan? Ayo Sari, 8 Oktober 1928. 1928. ya, melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, ya. Nah, ini ya. Jadi ini adalah isi dari Sumpah Pemuda. Coba Sari baca coba. Kami putra dan putri Indonesia mengangkatku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Terus Kami putra putri dan Indonesia mengaku kebangsaan yang satu, bangsa Indonesia. mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Coba Yudi baca lagi yang terakhir. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bagus ya. Tuh. Nah, selain kita mempelajari tentang letak geografis tadi ya, dilanjutkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda, kita juga mempelajari tentang teks non fiksi ya. Teks yang kalian baca tadi ya. Teks yang kalian baca tadi itu disebut dengan teks non fiksi ya. Itu ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa itu teks non fiksi? Nah, di sini teks non fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak contoh ya. Contoh-contoh teks non fiksi itu misalnya tentang peristiwa alam, misal gunung meletus. Nah, itu bisa kalian menulis. Nah, hasil tulisan tersebut disebut dengan teks non fiksi. Nah, di dalam teks non fiksi tersebut ya terdapat ide pokok paragraf, informasi penting bacaan ya. Ada ide pokok paragraf dan ada juga informasi penting di dalam suatu bacaan yang kalian baca. Berdasarkan pelajaran, berdasarkan apa yang kalian baca tadi, ini Bapak minta anak-anak untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan di dalam WA group ya. Yang sudah Bapak bagikan ya, Doli ya. Ya, diingat yang sudah Bapak bagikan. Yudi ya, ada tidak? Siapa? Nah, kalian Bapak minta untuk menyusun nama-nama negara berbatasan darat dan lautan dengan Indonesia secara benar ya. Ya, susunlah pada puzzle yang sudah disediakan, Doli ya. Nah, sekarang silakan kerjakan. Waktunya diberikan, silakan anak-anakku kerjakan. Oke. Sudah dikerjakan? Sudah? Sudah, Pak. Ya, oke. Coba Yudi menyebutkan negara maupun laut. Malaysia, Timur Leste, Papua Nah, Nugini. ini ya. Ini susunlah nama-nama, coba dibaca yang berbatasan laut. Coba Yudi baca. Hasilnya coba ditunjukkan di kamera. Coba mana hasil pekerjaannya mana? Yudi, coba Yudi baca Yudi. Malaysia, Timur Leste, Papua Nugini. Oke, yang daratan coba daratan. Coba Doli baca yang daratan. Negara yang berbatasan Malaysia dengan Indonesia coba. Singapura, Thailand, Vietnam, India, Filipina, Republik Palau. Sudah? Ya, itu ya. Jadi itu adalah negara-negara yang berbatasan wilayah laut darat dengan Indonesia ya. Nah, sekarang kesimpulan kita adalah coba hasil dari yang kalian bacakan tadi kita jadikan kesimpulan. Kita menyimpulkan. Kesimpulannya apa? Coba Doli dibaca. Kesimpulan yang pertama tentang teks non fiksi. Ya, teks non fiksi apa? Teks non fiksi coba Sari baca.
Teknovisi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari. Iya, itu teknik fiksi. Sementara yang kedua, yang baru kalian kerjakan tadi adalah negara yang berbatasan darat maupun laut dengan Indonesia. Nah itu dia ya. Jadi negara Indonesia berbatasan wilayah laut dan darat. Nah, yang berbatasan wilayah dengan Indonesia yang di laut ya itu Malaysia, Timur Leste dan Timur Papua Leste, Nugini. Papua Nugini. Ya. Yang berbatasan darat coba. Malaysia, Timur Leste, Papua Nugini, Australia, Singapura, Ya, Singapura, Thailand, Vietnam, India, Filipina, Republik Palau ya. Nah, selain itu masih ada lagi ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita dapat pada hari ini adalah tentang Sumpah Pemuda. Coba sama-sama membacakan Sumpah Pemuda. Coba 1, 2, 3. Kami putri Indonesia dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra di Indonesia menjadi bangsa Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terima kasih. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan pada pagi ini ya. Selanjutnya ya, anak-anak sekarang silahkan melakukan kegiatan belajar di LKPD lagi ya. Nanti hasilnya ya, pekerjaan di LKPD tersebut dikirim ke WA group masing-masing, di WA group kelas maksudnya ya. Jangan lupa tulis nama dengan jelas ya. Dan menutup ya. Kita akan mengakhiri pembelajaran pada pagi ini ya anak-anakku. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Ya, jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Anak-anak harus tetap sehat ya. Dan selebihnya anak-anak dapat mempelajari tentang materi-materi ini di buku-buku yang lain supaya menambah wawasan anak-anakku untuk kedepannya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak minta ya Doli untuk memimpin doa sebelum kita selesai. teman-teman sebelum menutup pembelajaran ini berdoa dengan agama. Doa dimulai dengan selesai. Ya, baik pertemuan kita pada pagi ini ya Bapak rasa sekian, Bapak sudah selesai. Selamat siang anak-anak. yang Pak.